Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamu sekarang. Ya. Buruang banamu si penti-penti inggok nyo keadaan patah tigo rancak diulang jawab salam sekali lagi boleh nak nampak sumarak isi musaji kita sepakat mama tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bakul ni satu tadi. Ni satu ni. Ini pokoknya kau sini kau. Siana lai aduh di dalam masjid gua. Tak masuk jonan mendanga di luar. Ketika mukhatib membacakan salam lainnya jawab pula dengan penuh zuhnya. Ada dua doa untuk beliau. Untuk beliau yang ikut menjawab. Doa pertama kita doakan yang masuk surga. Dan kedua doa tak kalah pentingnya lai kalau ya satu menjawab salam beliau tu mana banyak utang mudah-mudahan capek lunas utang itu. Tak cukup jamin saya doa. Di amalan sia-sia walaupun tak Muhammad orangnya penting jawab salam tu wajib. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa hamdan syukran lillah salatan wa salaman ala rasulillah ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin muhammadur rasulullah sadiqul wa'dil amin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Bersama-sama kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja kaum muslimin apa-apa ambo, ibu-ibu, ama-ama ambo, ate-ate ununi sadonyo dan sana ambo tanpa terkecuali. Fahmun seorang mukmin yang terbiasa mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan dengan penuh harapan dan doa ialah salah satu nantinya hamba Allah yang akan mendapatkan naungan fi yaumil akhir, di mana di situ ndak ada lagi perlindungan selain daripada naungan Allah. Tu ba'alo bedanya. Ada kami di siku baca Sayyidina. Di tempat lain ada di dengar tak pakai Sayyidina. Apakah salah? Tak salah. Cuman rumus yang paralu kita pegang, aku mau ulang-ulang kaji wak ibu je bapak tu mak-makmu dan sanakmu sadonyo, minta ampun sama-sama kita kepada Allah. Mohon maaf kita kepada sesama. Abana bedanya ko antara Sayyidina dinda. Contoh kau ada di dalam suatu acara itu akan diambil salah seorang pak camat pembuka acara sebagai kata sambutan. MC-nya berdua, protokolnya berdua. Kecek seorang protokol. Kepada Bapak Camat dipersilahkan untuk menyampaikan sepatah kata. Kepada Bapak Camat dipersilahkan
untuk menyampaikan sepatah kata. KCMC yang seorang lain kepada camat dipersilahkan waktu dan tempat. Nah, kan bisa nilai itu. Nan seorang pakai bapak, nan seorang kepada camat dipersilahkan. Makolah nan kiro-kiro. Salahkah itu? Indak, tapi rasoilah dakwah. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dalam menyebut nama sesuatu untuk mencintai sesuatu itu kaidahnya ada 3 yang membuat bakeh pada diri awak. Yang pertama, atas nama definisi cinta, apabila orang tu mencintai sesuatu yang ia cintai, berbakeh kepada 3 bentuknya. Pertama, berbakeh dari tingkah laku jo perbuatan ibu jo bapak. Berbakeh kepada tingkahnya. Contoh, salah seorang yang mengaku umat Nabi Muhammad, apabila inyo ingin meniru Nabi Muhammad, inyo akan banyak meniru sunnah Rasul. Nah, jadi ibu-ibu jo papa mau masih ada terangah dan mau jambu itu salah satu sunnah tu. Jadi galak-galakan lagi. Tinggal di inyo beko merawat. Aduh, yo sebagian nang sanakmu ngecek lah orang gaek segaya. Ini sunnah. Jangan dicemehkan. Malah dalam satu sisi hadis Nabi katakan potong kumismu, rawat jenggotmu, biarkan. Itu contoh cerita. Berdampak kepada kehidupannya sehari-hari. Yang kedua boleh kalau nyu memang mencintai Rasulullah, berdampak kepada kegiatan tingkah lakunya. Ketika keluar dari WC-nya dulukanlah kaki kanan. Dia baca doa. Masuk ke dalam masjid didulukan kaki kanan. Ini sunnah. Masuk ke dalam masjid langsung tahiyatul masjid nak duduk. Sunnah. Kalau di bulan puasa apa? Salah satunya menyegerakan berbuka kita. Tata caranya dululah kita ulang nak di awal-awal dulu. Alhamdulillah, mudah-mudahan masih ingat awak. Nabi Muhammad berbuka puasa dengan 3 teguk air, dengan 3 korma, langsung ibadah salat berjamaah. Nah, itu tuntunan dari Nabi. Kalau ada awak makan bubu aja kolak sama-sama saya loh. Sudah tabarek salat maghrib. Itu contoh. Yang kedua dari segi fikiran, dia akan selalu mengingat. Makanya lahir sebuah istilah, Habib habibaka auman ma'asa'iyakuna yafiduka yauman ma. Orang yang suka cinta, bahkan dia akan membela sesuatu apa yang dilakukan terhadap orang yang dia cintai, walaupun dia salah. Dari segi pemikiran. Dan ketiga boleh dari segi ucapan. Inyo acok sabui, bahkan kok nampak dengan siang takana-kana dengan tarik. Bahkan menjadi buah renungan de inyo, bahkan tasabui dari dalam ngikaunya kalau tando ko cinta. Bami ko kaji ko bana yang mosabu ibu jo bapak hadirin yang dirahmati Allah. Mari sama-sama. Memang betul Assalamualaikum mungkin kita dengar ko hal yang biasa-biasa saja, tapi indah. Ini adalah suatu hal yang luar biasa yang mungkin banyak kita lupa dalam hal ko. Adalah suatu amalan yang praktis, yang mudah dibuat, tinggal kita menjaga makharijul hurufnya, kaidahnya, makhrajnya agar tepat kita dalam mencintai sesuatu tadi. Kau sekali lagi bu jawab Pak, indah baca ramah, tapi dalam rangka berbagi ya Wak, dalam hal kuah. Berbagi kita. Dan itu pula lah ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah. 2 tahun yang lewat ambo pun pernah sampaikan. Mungkin ada di antara awak yang masih ingat. Kurang senang Muhammad tu Rasul kalau diimbau diri Muhammad. Banyak orang yang membawa husni. Tentu ada alasannya. Secara kaidah bahasa Arab ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam bahasa Arab itu arti baik itu ada 3. Ahsana yahsinu, melarikan kepada
husni, artinya baik. Kemudian Mahmud, satu kebaikan. Kalau Muhammad itu memiliki ribuan kebaikan. Jadi sekali lah babat beko jangan salah definisi lo Muhammad tu nak bersyukur dia agih dah ayah nama Muhammad. Bukan, mohon maaf, bukan berarti diriku indak bersyukur kepada ayah bunda yang magih nama Muhammad. Tapi setelah kita pelajari begitu besar artinya Muhammad. Pakai ha di situ, bukan ha. Kalau ha artinya tarik-tarikan. Tapi kalau ha begitu banyak kebaikan. Makanya salah satu baginda Rasulullah disampaikan oleh hadis riwayat Aisyah ketika itu ada salah seorang sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, "Wahai Umi, bagaimana Nabi Muhammad itu akhlaknya?" Siti Aisyah menjawab, akhlak Nabi Muhammad itu persis seperti Al-Quran. Bahkan di hadis lain, di riwayat lain disampaikan akhlak Nabi Muhammad itu Al-Quran berjalan. Apa arti itu ibu dan bapak? Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin, petunjuk untuk kita. Nah itu disebut dengan hal. Jangankan tentang penyebutan nama Nabi Muhammad, menyebut tentang ucapan dengan ihtiram kita, penghormatan kita kayak Sayyidina tadi saja kita bedakan. Kalau taraso masalah Sayyidina jangan indak tadi tu nama Hindu ambo. Kalau taraso tu nak, itulah bedanya antara Sayyidina dengan nan indak. Salahkah? Sekali lain indak salah. Cuman rasuan dakwah leh. Itu adalah adab di dalam berkomunikasi. Untuk itu, ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, sekali lagi mari sama-sama. Kok iyo cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada baginda Rasulullah, mari kita sabit beliau acok-acok. Dan jangan lupa kita berasihan cara pengucapannya. Muhammad bukan Muha. Ha itu arti tarik-tarikan. Kalau ha itu banyaknya begitu kebaikan. Jadi kalau ada orang membawa musni, kamu lebih capek. Kamu bukan dipanggil dengan panggilan narancak. Indah, itulah alasannya. Bekerja ni kecil sekali lagi, bukan Muhammad pun nak bersyukur di bawah. Tak taluk memikul itu di ibu dan bapak nak taluk. Sekian banyak kebaikan dengan artinya Muhammad. Kok Mahmud jadi ialah baru cik kebaikan. Itu kaidah bahasa Arab tu Pak. Mahmud artinya baru orang yang berbuat satu kebaikan. Kalau Muhammad ribuan mungkin bahkan gelar yang tak paling banyak berbuat kebajikan sesuai yang dikatakan Bunda Aisyah. Akhlak Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Maka dari itu kembali sama-sama kaum muslimin rahimakumullah, kita acok-acok sabut beliau, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini tabungan kaum muslimin. Apalagi di bulan Ramadan. Kok ndak bisa awak baca Al-Quran? Kok panik rasa mungkin meniru salat Rasulullah yang begitu banyak sampai melaksanakan ibadah salat sunat. Di dalam satu riwayat itu dikatakan sampai menghitam kaki baginda Rasul. Ndak taluk dewak menurian, ndak taluk dewak qiyamul lail. Beristighfar saja gitu lah ibadah. Istighfar saja pun kitalah ibadah. Bahkan Rasul sampaikan dalam salah satu sisi, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu ibadah zikir yang paling afdal dibanding zikir yang lain adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi rasanya sangat kurang. Bulan Ramadan awak dipenuhi dengan keheningan. Bulan Ramadan awak tahun kini dipenuhi dengan rasa-rasa takut Covid juga baru mulai. Bulan Ramadan awak dihebohi dengan kesibukan-kesibukan yang sifatnya fantasi di atas permukaan bumi. Rugi kita. Mungkin masih ingat kita di awal-awal. Kenapa ya ayyuhalladzina amanu dipakai kalimat ini oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena amanu dipegang oleh orang yang berakal. Dipakai
titel ko di orang-orang yang berakal. Asal ia bernama orang yang bertitel iman, pasti dia berakalnya nak kana mau jatuh kedua kali. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk itu mari di siso-siso kehidupan awak, di penghujung-penghujung Ramadan, mari kita hiasi diri kita. Kau nak bisa awak baca Al-Quran ndak lah, mohon maaf kan. Biasanya 3 tahun sampai tahun yang lewat itu tadanga tadarus wak di siku. Tapi kok tadi baru nak terangah lah, barangkali gua nak terangah. Kalau sekiranya generasi tuanya, generasi yang hifzul Quran, yang bisa baca Quran tak namun melantunkan Al-Quran, bagaimana mungkin dengan generasi penerusnya? Kalau logika gua, ayat tadi itu tidak akan mengalir ke tampek nan rendah. Kalau seandainya tampek itu tidak kadaki dia, kan itu logikanya. Nah, Al-Quran tidak terbaca oleh kita. Mungkin banyak alasan mana pandai yang belum baca ada Muhammad. Baca mah, tampak ada semua hurufnya. Tasbih, tahmid, tahlil. Yo nana, anu galaknya ni udah. Kau yo dapat tampak, kau nak pandai ya kan ini yang menjadi sebuah cambuk untuk kita. Jangan sampai kosong amal kita. Subhanallah walhamdulillah, itu bisa kita wiridkan. Anak-anak insya Allah lah repek deh. Itu bisa kita wiridkan. Kenapa kita harus malu? Di dalam suatu kisah disampaikan, ketika banyak orang itu amalannya, puasanya tetap, sembahyangnya tetap, infaknya tetap, baca Al-Qurannya tetap. Tapi ketika Allah hadirkan mereka di persidangan, orang ini tidak jadi mendapatkan konten dan nilai yang hebat yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tapi apa ujung-ujungnya ibu bapaknya? Masukkanlah di Allah orangku ke dalam neraka. Sebelum dimasukkan terjadilah dialog ketika itu. Wahai malaikat, kenapa amal ibadahku enggak ada buahnya hari ini? Bukankah menjada itu jada, menyazra itu yahsud? Bukankah orang yang bersungguh-sungguh itu akan dapat? Bukankah orang yang menanam, siapa yang rajin nanam yang akan metik? Malaikat jawab, betul. Kamu memang rajin ibadah, rajin sembahyang, rajin melaksanakan apa-apa yang disuruh Allah. Tapi hanya satu, punya anak? Iyo punya anak. Lei pernah wajah anak sembahyang? Kecil. Lei pernah wajah anak awak untuk meramaikan masjid, menghiasi, menghidupkan syiar masjid. Li pernah wasato menyampaikan di rumah nak kapai semayang beko musajid dia Mekah nak. Li pernah. Ndak eko pertanyaan malaikat tadi. Mak jam ada solo om. Ini pertanyaannya, dialognya malaikat dengan seorang tua yang soleh tadi. Kamu rajin masuk masjid, Anda rajin masuk ini karena rajin baca Al-Quran. Tapi ketika anak awak asik pula bermain dengan dunianya, sudah lewat masa batasnya, kita biarkan. Mana arti ayat Allah lagi? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagolah keluarga awak. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, ibadah itu bukan sekedar yang kita nampak. Kebenaran yang ada pada diri kita sesuai dengan dalil akli. Dalil itu ada dua. Pernah bersabu-sabuan dulu, dalil dalam hukum Islam itu dua pak kaum muslimin. Akli cie, nakli cie. Kalau akli itu yang bisa diterima oleh akal sehat berdasarkan Al-Quran dan hadis, itu akli. Apa itu nakli? Yaitunya Al-Quran dan hadis yang akan disampaikan kepada kita, yang sering kita dengar, yang sering kita baca, bagaimana kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya salaf pujangga mengatakan likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Lataan sesuatu itu pada tampeknya. Ibu bapak hadirin
sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Jadi kalau seandainya memang ingin kita menghiasi Ramadan kita penuh dengan amalan, kita tidak usah payah-payah. Bersalawat tak bisa juga. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, contoh Pak, ambo ndak membangga-banggakan ndak. Sejak pulang dari pondok ambo coba teliti di tahun